warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini bersama Ibu Laras, kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, yakni tentang kebersamaan di rumah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah adik-adik semangat untuk belajar hari ini? Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Sebelum itu, kita akan ice breaking dulu. Kita ice breaking tetap semangat. Siap semuanya? Jika ada yang belum tahu, coba ikuti ya. Tepuk semangat. 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 Coba ulangi ya, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sepertinya sudah semangat semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng, pecahan, dan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu dongeng? Apakah kalian sering mendengar dongeng, terutama dongeng ular atau tikus? Nah, kita simak dulu dongengnya berikut ini. Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor siput pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera bangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tamat. Kita barusan mendengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, dari dongeng tersebut kita tahu bahwa tokohnya ada si tikus dan si ular. Nah, setelah mendengarkan dongeng yang tadi, kita akan menyelesaikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Dan yang terakhir, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama?
coba dikerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dituliskan jawabannya di buku masing-masing. Nah, jika sudah menyelesaikan pertanyaan barusan, kita akan ke kegiatan selanjutnya. Di akhir cerita tadi, tikus dan ular itu mencari makanan bersama-sama. Nah, kalian juga pasti punya makanan favorit kan? Bisa itu bakso, apel, coklat, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat gambar kesukaan ibu. Gambar makanan kesukaan ibu, yakni donat. Tapi di sini ternyata ada donat yang utuh dan ada donat yang dibagi dua. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa donat yang dibagi dua ini disebut dengan setengah? Karena donat tersebut dibagi menjadi dua, sehingga disebut dengan setengah. Nah, selain setengah, donat ini disebut juga dengan 1/2 karena penulisannya 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Tapi ternyata di sini ada gambar yang lain. Ada gambar donat tapi sama. Di balik potongannya terdapat 2, tapi potongannya berbeda. Jadi apakah itu bisa disebut setengah? Tidak ya, karena setengah itu potongannya sama besar, sedangkan yang ini potongannya tidak sama besar, sehingga tidak bisa disebut dengan setengah. Nah, selanjutnya kita punya gambar nih, 3 gambar. Ada gambar apel, gambar coklat, dan gambar pizza. Di sini kira-kira yang mana ya yang disebut dengan setengah? Apakah apel, coklat, atau pizza? Kita bahas satu persatu. Yang apel, apakah termasuk setengah? Iya, karena potongannya sama besar. Jika yang coklat, bukan ya yang coklat. Dan yang terakhir adalah yang pizza. Apakah termasuk setengah? Iya, termasuk setengah. Sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, coba kita lihat terdapat 5 gambar di sini. Dengan berbagai potongan yang berbeda. Coba dikerjakan dan tuliskan mana yang termasuk dengan pecahan setengah dan mana yang bukan. Nah, dari contoh 2 gambar tadi, kita sudah bisa membedakan mana yang termasuk bunyi kuat dan mana yang termasuk bunyi lemah. Nah, selanjutnya kita akan mengajarkan beberapa soal. Yang pertama, coba cari suara-suara yang memiliki bunyi kuat dan bunyi lemah di sekitarmu. Kemudian yang kedua, coba lihatlah ketiga gambar ini. Yang pertama yakni gambar bertepuk tangan, yang kedua adalah gambar tongkat kayu, dan yang ketiga adalah memukul kentungan. Kira-kira bunyi-bunyi yang dihasilkan dari ketiga gambar tersebut merupakan bunyi kuat atau bunyi lemah. Kalian coba cari mana yang paling kuat dan yang paling lemah. Jangan lupa dikerjakan di buku tulismu. Nah, setelah menyelesaikan soal-soal tadi, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak sepertinya ya. Sepertinya sudah paham semua. Coba kita recall kembali, kita ingat kembali. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang dongeng, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kemudian yang kedua kita mengenal pecahan setengah atau 1/2. Dan yang terakhir kita mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang telah disebutkan tadi. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.